sore. Ya kok deg-degan ya? Tak matiin ya. Nanti rambut gue kayak iklan shampoo. Oke. Ya, selamat sore. Aku mau nanya tadinya. Ini kita sudah berapa kali ini kok buk ya? Kecilin sedikit dong, tolong biar enggak buk. Nafasku juga masuk. Deg-degan soalnya. Oke. Tadi aku mau nanya, ayo seberapa kali kita ngomongin tentang buah roh? Tapi sebenarnya sudah jawabannya di depan. Berapa kali? Ini sudah kok berapa kali? Ini sudah buah roh yang ke-6. Coba siapa yang bisa ngomong ini? Yang bisa baca siapa? Gimana bacanya, ayo? Gimana, Anjel? Siapa yang bisa baca? Ayo, belajar bahasa Inggris ya. 6th. Ya, so hari ini kita akan bicara tentang goodness, the 6th fruit of the spirit. Kalau di bahasa Indonesia apa? Kebaikan. Ya, yuk kita akan next slide kita baca satu ayat yang at this point sekarang kita sudah baca berkali-kali, tapi tidak apa-apa karena artinya semakin sering dibaca semakin nempel. Ini rambutku, maaf ya. Aku banyak distraction hari ini. Oke, semakin dibaca semakin nempel. Jadi let's read it. Sama-sama ya semua. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Good, Galatia 5 ayat 22. Kalau ngomongin buah roh sebenarnya sampai 23, tapi kita belum sampai situ, jadi kita baca ayat yang ini dulu. Sejauh ini mana yang sudah kita bicarakan? Kasih. Sukacita. Yeah. Betul. Dan hari ini kebaikan. I have a quick quiz. Coba next slide. Kalau dilihat dari dua kelompok ini, ada dua kelompok yang beda warna ya, ada yang kuning, ada yang oranye. Ada yang putih juga. Tapi dua kelompok yang saya maksud adalah yang kuning dan yang oranye. Apa perbedaan antara kelompok yang kuning dan yang oranye? Siapa yang bisa ngasih tahu aku? Yang kuning dari Tuhan. Yang kuning dari Tuhan, lah yang oranye? Semuanya dari Tuhan. Yang oranye dari lawan katanya Tuhan ya guys. Semuanya dari Tuhan. Apa? Perbedaannya yang kuning sama yang oranye apa? Yang oranye ada imbuhannya. Yang oranye? Ada imbuhan. Imbuhan, betul. Kata sifat yang mana? Yang orang. Yang kuning senang-senang, yang orange itu agak sedikit menekan. Wow. Yang kuning senang-senang, yang oranye tertekan. Oke, ada lagi? Berwarna? Beda warna, betul. Yes. Oke. Semuanya Anda betul. Karena itu semuanya memang betul. Tapi yang saya maksud, yang tak fokuskan adalah perbedaan utama dari yang kuning dan yang orange adalah yang kuning itu melihat kemana? Diri sendiri, betul sekali. Yang kuning adalah inward. Yang orange? Lawan kata inward apa? Hah? Outward. Itu perlu belajar bahasa Inggris lagi. Yang kuning, yang kuning inward berarti yang orange? Squidward. Outward ya. Joy and peace itu inward. Kesabaran, patience, kindness, goodness itu outward. Fokusnya keluar ya. Kenapa love tidak di-include, Ci? Karena kasih adalah yang utama, yang paling mendasar. Bahkan nanti setelah ayat 23, tetapi yang terutama dari ini adalah kasih. Jadi kasih adalah dasar dari semua ini. Tapi kalau yang dari yang sudah kita bahas sejauh ini, kelompoknya adalah sukacita, damai sejahtera itu inward. Kita harus mulai dari dalam dulu. And then we go outward. We move out. Ada yang ingat quote-nya yang Kak Grace
bacain minggu lalu tentang kesabaran, kemurahan, kebaikan? Ada yang ingat? Nggak ada yang ingat. Kayaknya sih nggak ditulis di PPT sih, tapi disebutin. Ini tak tulisin deh. Next slide. Kesabaran itu, kalau kesabaran apa? Enduring love atau suffering love. Ya, suffering atau enduring itu artinya sama. Kalau kemurahan apa? Yang keras guys. Compassionate. Coba, compassionate. Compassionate love. Kalau kebaikan, ministering love. Nah, outwardly fruit, ya, 3 yang kita bahas barusan, outwardly fruit, buah yang keluar, itu semua adalah expressions of love. Semua adalah bentuk-bentuk dari kasih. Bagaimana kita menyampaikan kasih, itu adalah 3 hal ini. Dan hal-hal yang lain yang nanti akan kita bahas, tapi karena kita baru bahasnya sejauh ini, jadi kita bicarakan yang di sini. Kalau patience, suffering, atau enduring love, yaitu kasih yang bertahan. Kasih adalah kasih yang bertahan. Enduring love atau suffering love itu artinya apa? Kasih yang bertahan, yang tidak emosional, yang kemarin sudah dibahas sama Koyoyo ya. Tidak emosional, tapi memutuskan, memilih untuk bertahan bahkan waktu susah, sulit. Itu adalah kesabaran atau patience. Yang kedua, kindness, itu adalah compassionate love, atau kemurahan adalah kasih yang berbelas kasih. Maksudnya apa? Yang memberi diri untuk kebaikan orang lain, bahkan ingin meringankan beban orang lain. Memberi diri untuk kebaikan orang lain, itu adalah kasih yang berbelas kasih, compassionate love. Yang ketiga, aku kecepatan ya ngomongnya? Enggak ya? Pas. Kalau yang ketiga, goodness adalah ministering love. Itu adalah kebaikan, adalah kasih yang melayani. Ministering itu kasih yang melayani. Artinya yang mau mengerjakan apa yang baik bagi orang lain dan tidak menginginkan imbalan, tidak memikirkan soal imbalan. And you might be thinking, aku masih bingung Ci, sebenarnya perbedaannya apa, terutama di antara 3 ini. Kok masih mirip-mirip semua ya? Mau dijelasin sabar, itu semua juga kok mirip-mirip. Bener, karena semuanya adalah expressions of love. Bahkan yang Cik Chris sudah mention ini minggu lalu juga, kindness and goodness, kemurahan dan kebaikan itu disebut twin fruit, buah yang kembar. Twin fruit. Kenapa? Karena mereka they go hand in hand. Mereka bersebelahan. Mereka tidak bisa tanpa yang satunya. Bener nggak? Kalau kamu peduli, pasti kamu akan melakukan sesuatu. Kalau kamu tidak melakukan sesuatu, artinya kamu tidak peduli amat. Kemurahan dan kebaikan tidak bisa dipisahkan. They're twin fruit. Jadi kalau kayak mirip-mirip ya, sama agak sebenarnya mirip-mirip, ini memang benar karena semuanya adalah expressions of love dan ini adalah they go hand in hand, harus bebarengan gitu. Nah, kita sudah ngomongin ini semua nih sejauh ini ya. Oke, tapi itu kan belum sampai masuk ke kebaikan ya, Ci? Ya betul. So let's dive into it right now. Hari ini kita akan ngomongin tentang 2 aspek dari kebaikan. Next slide. 2 aspects of goodness. Ya, cuma 2 poin. Yang pertama apa? Coba dibaca. Apa? Ini bukan bahasa Jepang atau bahasa Jawa. Ini bahasa, ada yang tahu nih bahasa apa? Rusia. Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa apa? Yunani. Very good. This is ya kalian dua betul. Good job. Yunani, Grika. Ya bahasa, aku nggak tahu sih. Aku sering dengar Grika kalau untuk ngomongin soal terutama Alkitab ya. But ini adalah bahasa Yunani atau bahasa Greek yang bahasa Kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani ini. Yang pertama agathosune, aku tidak tahu
cara ngomong ya aku nggak ngerti guys. Nomor 2 adalah ya, kalau ini bahasa Inggris, action. Apa artinya dua hal ini? Let's go to the first one. Agathosune. Aneh banget. Ya, itu this word kalau diterjemahkan kan gini, bahasa if you guys don't know, kalau dua bahasa kan kita perjanjian lama itu ditulis di pakai bahasa Ibrani ya. Kita perjanjian baru ditulis pakai bahasa Greek. Dua bahasa ini adalah bahasa-bahasa yang sangat-sangat amat kaya. Jadi kalau kamu nanti belajar Alkitab itu kayak bahasa ini, kata ini pakai ini, itu tuh satu kata bisa terjemahannya dalam bahasa modern kita sekarang itu bisa macam-macam. Jadi bukan macam-macam yang kayak tapi banyak aspeknya dan bahkan kalau dilihat tuh sangat mendalam gitu loh. Nah, kalau ini disederhanakan, kata ini disederhanakan dengan bahasa modern kita, artinya adalah uprightness of heart and life. Ya, uprightness of heart and life artinya kelurusan hati dan hidup. Ya, hati dan hidup yang lurus. Artinya ini bicara tentang moralitas. Jadi kalau kamu mau tahu goodness, apa yang membedakan goodness dari kindness, ini adalah tentang moralitas. Kata ini ya, at least yang dipakai kata ini. Nah, ada dua hal yang menarik tentang kata agathosune ini. Kenapa kok aku pakai kata ini kenapa aku pinpoint kata ini? Di Alkitab, agathosune ini cuma dipakai 4 kali. Di 4 kali jadi 4 ayat saja. Alkitab ada berapa ayat ayo? Ribuan ya, enggak tahu, ratusan ribuan aku enggak tahu. Tapi kalian lihat semua itu 66 kitab, berapa ratus pasal, berapa banyak ayat, hanya 4 kali ayat ini dipakai. Kata ini dipakai. Ayatnya ada di bawah sini. Boleh dilihat nomor di bawah ini. Ada 4 ini saja. Roma 15 ayat 14 dilihat sendiri ya nanti. Galatia 5 ayat 22 itu yang barusan kita baca tadi. Efesus 5 ayat 9 dan 2 Tesalonika 1 ayat 11. Yang pertama, the two interesting things, yang satu ini cuma dipakai 4 kali di seluruh Alkitab. Yang kedua, kata ini strictly a biblical term. Hanya dipakai di Alkitab saja. Artinya apa? Ini kata memang bahasa asli, bahasa ada di dalam bahasa Greka ini ada kata ini. Tapi hanya dipakai dalam konteks Alkitab saja. Di dalam secular world, secular Greek literature itu tidak ada. Nggak pernah ada puisi yang bikin puisi itu siapa namanya? Kalau poem dibuat oleh poet, kalau bahasa Indonesia puisi dibuat oleh penyair. Oke, penyair. Tidak ada penyair yang pakai kata ini dalam syairnya mereka, tidak ada sama sekali. It's strictly a biblical term. Nah, jadi artinya apa? Apa yang kita bisa pelajari dari kata ini? Next. Mas. Yang pertama adalah, coba dibaca ya, yang keras ya guys. 1, 2, 3. God as the foundation of moral. Godly goodness atau God as the foundation of sebenarnya morality ya. The foundation of morality. The foundation of apa yang kita sebut sebagai moralitas atau apa yang kita sebut sebagai tadi jalan yang lurus, hidup yang lurus, yang kelurusan jalan dan hidup dan hati itu ini godly goodness. Jadi kebaikan yang kita lihat di ayat 3 Galatia 5 ayat 22 ini bukan sekedar kebaikan yang hal-hal baik atau apa yang dunia bilang adalah hal yang baik atau apa yang kita anggap adalah hal yang baik, tapi godly goodness, kebaikan yang ilahi, with God as the foundation of moral. Dan kita sering bicara ini, tapi kan hari-hari ini banyak ya di dunia ini sebenarnya sedang mencoba ngasih tahu kita apa yang baik, bener,
dunia ini semua orang berusaha ngasih tahu kita, ini tuh yang baik, ini yang tidak baik, ini yang baik. Dan perspektif, opini, kepercayaan orang di seluruh dunia ini, ada sekitar 8 miliar manusia di dunia ini, dan berapa banyak orang yang ada di Hollywood atau K-pop, semua yang blasting out truth, blasting out content untuk kita makan. Mereka semua punya opini tentang kebaikan yang beda-beda. Kalau buat kamu itu tidak baik, tapi buat aku baik, you can't say anything about it. Karena perbedaannya cuma di opini kita. Itu yang, that's what the world is saying. Contohnya, buat aku, nonton anime BL, GL, itu tidak apa-apa, itu baik. Karena apa? It's just entertainment. Itu tidak mempengaruhi pemikiranku sama sekali. It's just entertainment. Aku cuma nonton karena ya menarik, ceritanya bagus banget kok Cik. Bikinnya tuh ya, wah ceritanya so kompleks. Kayaknya di belakang ada yang nggak ngerti BL itu apa. Boy love. Konten aku biliar deh. Enggak salah. Boy love, girl love gitu loh. Aku lebih mudeng tren. Jadi buat aku ada orang yang kayak gitu, buat aku enggak apa-apa. Atau malah ada yang waktu itu sempat cerita sama aku, anak muda. Aku tuh kalau lagi suntuk, aku bawaannya tuh pengen nonton yang kayak gitu. Dan aku enggak terpengaruh, aku enggak percaya itu bagus. Maksudnya aku enggak percaya kayak gay is okay, aku enggak percaya itu. Tapi buat aku tuh filmnya bagus, seru. Jadi malah melepaskan penat buat aku. So, satu itu ya. For me, it's okay. Kalau kamu nggak mau nonton BL, nggak apa. Good for you. Tapi you cannot tell me that I cannot watch it. Karena buat aku itu baik, walaupun buat kamu tidak baik. Perbedaannya hanya di opini kita. Atau contoh lagi, buat aku lebih baik memukul daripada dipukul. Jadi kalau ada bully di sekolah, sebelum dia bisa membuli aku akan bully dia dulu. Atau aku nih ya, misal ada orang, aku belum lama ini aku dengar ada comedian ini dia diajari oleh ayahnya, never start a fight, but if the fight has started, you have to finish it. Artinya apa? I have to make the last punch. Aku harus yang mengalahkan orang ini. Aku tidak akan mulai perlawanan dulu, aku tidak akan memulai fights. But if it started, I'm gonna beat the guy up. Ini adalah tanggung jawabku untuk menyelesaikannya. Buat aku itu tidak apa-apa. Buat kamu mungkin you don't like violence, mungkin buat kamu lebih baik diplomasi. Buat kamu mending kamu dipukuli daripada kamu mukul orang balik. Tapi buat aku, I have to make the last punch. Aku harus menyelesaikan pertarungan ini. Buat aku tidak apa-apa, tapi buat kamu tidak boleh. Tapi kamu tidak bisa bilang kepada aku, kamu tidak bisa melarang aku untuk melakukan itu. Karena perbedaannya hanya di opini kita tentang apa yang baik. That's what the world is trying to tell us. Apakah itu yang dimaksud oleh Alkitab? Obviously bukan. Karena yang dimaksudkan ini adalah yang kita sesungguhnya perlukan, yang sesungguhnya diperlukan oleh dunia ini. Makanya ditulis di Galatia 5:22 bahwa ini adalah buah roh, buah atau hasil dari hidup dalam roh adalah kebaikan as described by God. Kebaikan atau hal yang baik sesuai dengan yang didefinisikan oleh Tuhan. Godly goodness or God as the foundation of moral. Tuhan yang jadi dasar dan jadi sumber dari apa yang baik. Kita ada 2 ayat yang kita mau baca. Next. Waduh, nggak kelihatan. Kok kelihatan? Kelihatan nggak? Oke, yang pertama ya, tak bacakan aja. Jangan deh. Aku ngos-ngosan. Tolong ya Sandra. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Thank you Sandra.
Yang pertama apa? Pemberian yang baik dari siapa? Bapa. Semua pemberian yang baik itu sumbernya hanya dari Bapa yang di surga. Ya, Bapa segala terang kalau ini dia bilang. Datangnya dari atas, dari Bapa. Yang kedua, Joseph tolong. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi yang jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Thank you. Di Matius, ini Yesus yang waktu itu ditanya, terus dia tanya sama orang yang kaya itu. Terus dia bilang, kenapa kamu tanya sama aku apa yang baik? Tentang yang baik. Dia bilang hanya satu yang baik. Satunya huruf besar guys. Artinya siapa? Siapa? Hah? Siapa? Kok ragu-ragu kenapa? Aku yakin kalian jawabannya benar semua kok. Kenapa ragu-ragu? Satu huruf besar S. Satu S-nya besar, S capital S. Itu bukan tentang orang namanya satu ya. Satu adalah siapa? Tuhan. Hanya satu yang baik. Only God is good. Di versi lain, di ayat yang lain, di Markus atau Lukas ya kalau nggak salah, Yesus bilang, only God is good. So, you wanna know what is good? Kalian mau tahu apa yang baik? Mau tahu apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan kebaikan? Mau lihat apa ada buah yang baik di dalam hidup kita? Don't try to define for ourselves what is good. Jangan berusaha mendefinisikan untuk kita sendiri apa yang baik. Dan don't be fooled, jangan tertipu. Kita tidak bisa definisikan sendiri, dunia tidak bisa definisikan sendiri. Bahkan ini nyambung sama cerita kejatuhan manusia di Eden yang dilarang makan buah buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ya. Aku waktu itu dulu pernah ngomong tentang ini di kelompok yang waktu dulu kita sharing di kelompok-kelompok itu yang ada yoyonya. Cuma aku nggak tahu yoyo masih ingat atau tidak. Tapi I'm not gonna go there karena nanti akan jadi panjang. Tapi kalau kalian tertarik ada hubungannya tentang ini sama tentang Eden, nanti ngobrol sama aku. Tapi kalau udah mau ya wis. I'm just saying ini tuh ada hubungannya sama kejatuhan manusia yang pertama kali. Tentang trying to define what is good. Berusaha mendefinisikan untuk diri sendiri apa itu yang baik. Tapi kalau dari ayat-ayat ini, only God is good, hanya satu yang baik. Jadi kalau kita mau tahu apa yang baik, kita ngapain? Ke Tuhan, ya. Go to God, minta sama Tuhan yang untuk mendefinisikan buat kita. Ask God to define it for you. And guess what? He already has. Tuhan sudah mendefinisikan, menunjukkan kepada kita apa yang baik. Benar gak? Lewat apa? Bible. Lewat firman-Nya. Through the word of God. So, go read his book. Baca Alkitab. Ayo baca Alkitab. Kenapa? Supaya kita bisa tahu. Kalau kamu tidak pernah baca, kita nggak akan pernah tahu. Kamu tidak bisa bilang, lu tidak pernah ngomong sama aku. Tinggal download app, baca. Tuhan sudah kasih ke kamu. Kamu tidak bisa bilang, aku tidak pernah tahu apa yang Tuhan bilang bagus, baik, bukan bagus, baik. Tidak. The word has been given to you, the truth has been given to you. Apa yang baik itu sudah dikasihkan kepada kamu. All you have to do is read and learn about it. Belajar, baca, belajar. Bukan untuk kita sendiri, bukan definisi kita sendiri, bukan apa yang kita rasa baik, bukan apa yang dunia ini berusaha ajarkan kepada kita adalah baik, tapi apa yang Tuhan bilang. So, read the word, believe it, baca dan dipercayai ya, jangan cuma dibaca tok. Follow it, live by it, hidup sesuai dengan kebenaran firman. Jadi yang pertama adalah godly goodness, tadi agathosune.
tosune. Tuh. Yang kedua, kok sekarang sumuk ya gue? Ya, oke. Yang pertama adalah agatosune. Yang kedua apa tadi? Action. Tadi kata agatosune ditemukan berapa kali di Alkitab? 4. Ayat yang terakhir ingat gak apa? Bagus, dicatat ya. Kita akan baca ayat yang terakhir tadi. Wah, kelihatan gak? Aku soalnya yang lihat situ sih gak kelihatan, tapi kelihatan ya. Minta tolong Ale bacakan. 2 Tesalonika 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya. Makanya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Thank you Ale. Yang ini? Oh, yang ini baru tak nyala kyo. Ini matiin ya guys. Oke. Gantian. Oke, ayat ini. Nah, ini apa yang kalian lihat tentang konteks goodness atau kebaikan di ayat ini? Apa yang kalian lihat? Di ayat ini ada kata baik. Apa yang kalian notice tentang aspek kebaikan atau goodness di ayat ini? Nggak usah dibaca semua gitu, cari kata baik gitu, terus dilihat di kata baik itu apa yang what can you notice? Apa yang bisa kalian pelajari dari konteksnya ini? Apa? Dengan kekuatannya. Oke. Apanya yang dengan kekuatannya? Berbuat baik. Sebenarnya tinggal itu. Apa? Yang terakhir kamu bilang apa? Berbuat baik. Kalau gitu toh. Next time. Makanya aku bilang nggak usah baca semua ya. Lihat kata baik itu loh. Berbuat baik. Kalau kalian lihat baca kata di 4 ayat 3 ayat yang lain semua pakai kata kebaikan. Goodness. Cuma ini saja yang pakai apa? Berbuat baik. Bukan kebaikan sebagai noun, kata benda, kata sifat, ya kata sifat. Tapi berbuat baik sebagai sesuatu yang aktif. Kata kerja, perbuatan baik, berbuat baik. And ini interesting karena Paulus nulis surat ini memutuskan untuk pakai kata ini untuk konteks ini. Pakai kata agatosune tadi itu untuk konteks ini. Keinginanmu, ya tadi dia bilang kekuatannya ya, tapi menyempurnakan apa? Kehendakmu, keputusanmu, ketetapan hatimu. Kalau di terjemahan lain dikatakan your resolve for good. Resolve itu ketetapan hati. Your resolve for good. Kehendakmu untuk berbuat baik. Untuk apa? Untuk berbuat baik. Poin yang kedua adalah next. Goodness is apa? Virtue and holiness in action. Bukan hanya virtue and holiness, tapi in action. Goodness is virtue and holiness in action. Kebaikan adalah kebajikan dan kekudusan yang beraksi, yang bertindak. Dan ini, this is where it goes deeper than kindness. Disinilah perbedaan yang membuat kayak goodness itu selangkah lebih dalam daripada kindness. Bukan cuma berbuat baik. Bukan berarti berbuat baik, kindness itu kita bisa sepelekan ya. Oh, cuma perbuatan baik, bukan gitu. Tapi ada tempatnya, ya kan? Kindness kita sudah bicarakan minggu lalu. Kita punya example yang we have the ultimate example of kindness, yaitu apa? Contoh yang
ultimate, yang paling yang paling utama tentang kebaikan, tentang kindness, kemurahan hati. Minggu lalu Cik Grace bilang apa? Yesus di kayu salib. Kan minggu lalu dibilang ya, Yesus di kayu salib adalah contoh kita yang paling tentang kindness, betul? Jadi jangan sepelekan kindness. Tapi this is where kalau kita ngomongin goodness, ini agak sedikit lebih, selangkah lebih daripada kindness adalah bukan hanya berbuat baik, tapi berbuat apa yang baik. Kalau ngasih makan orang-orang di pinggir jalan yang nggak bisa makan, dulu kita ada itu ngasih nasi bungkus keliling, apa namanya? Panas bung. Kalau dulu panas bung, itu baik enggak? Hah? Kok enggak? Maksa? Kok geleng? Kalau tidak dapat. Kamu enggak lapar bung? Ya, itu perbuatan yang baik loh. Kalau temanmu ada yang sedih kamu bantu, baik enggak? Kalau ada orang yang kalau di Alkitab itu ada contohnya, kalau orang butuh baju, kamu kasih baju. Itu perbuatan baik bukan? Itu perbuatan yang baik. Tapi juga gini, apakah menegur temanmu kalau mereka salah, supaya mereka tidak berbuat salah lagi, tapi mereka berbuat yang baik, apakah itu kebaikan? Itu kebaikan. Itu mungkin bukan labelnya, bukan kindness. Kindness itu sesuatu yang kemurahan hati. Itu bukan labelnya kindness, tapi ini adalah sebuah kebaikan. It's goodness. That you do it for them, kamu menegur temanmu, supaya kamu tidak salah. Bukan supaya aku mau nyerang kamu, tapi supaya kamu tidak salah, karena aku mengasihi kamu. I'm ministering my love through this. Aku menegur kamu. Kebaikan bukan hanya berbuat baik, tapi juga berbuat apa yang baik. Tapi ingat, the action of goodness is a desire to be a blessing. Jadi the action of goodness, perilaku kebaikan atau action kebaikan itu adalah keinginan untuk menjadi berkat. A desire to be a blessing, keinginan untuk menjadi berkat. It is for the benefit of others, untuk keuntungan atau manfaat orang lain. Bukan good for goodness sake, atau baik demi kebaikan. Ada lagu Natal, Santa Claus is coming to town, ada so be good for goodness sake. Artinya ya kamu baik demi kebaikan itu sendiri. This is not what this is talking about. Bukan baik demi kebaikan itu sendiri, tapi baik demi orang lain, untuk manfaat orang lain. Contohnya, aku cukup sering ngomongin ini. Kok udah panjang ya, maaf ya guys. Aku cukup sering ngomongin ini, dan aku sudah sharing di M3 Jumbo, di M3 Pro M juga aku udah sharing. Tapi orang-orang kayak aku, terutama orang-orang ungu dan merah, kalau MBTI itu S dan J, kalau DSC, D dan C, lagi. Kalau Enneagram, aku nggak tahu kalian tahu nggak, Enneagram itu type 1, kalau blood type itu blood type A. Intinya orang-orang yang personality type-nya adalah gitu, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang boleh stres, sangat kaku kayak papan. Itu orang-orang kayak aku adalah orang-orang yang being good for goodness sake, menegakkan kebenaran demi kebenaran itu sendiri. I just don't care how you feel about this. Yang aku tahu adalah aku tidak peduli perasaanmu. Aku cuma tahu ini adalah yang benar. Aku tahu apa yang benar. Kamu tidak melakukan yang benar, jadi aku akan kasih tahu kamu. Karena ini adalah yang benar. Aku tidak peduli perasaanmu. Bagaimana caranya aku menyampaikan itu, it's not my problem, it's your problem because you did the wrong thing. Kalau ada kata-kata I don't care, aku tidak peduli, itu berbahaya. Artinya kita sudah tidak mengasihi, karena love cares. Apapun yang terjadi, love cares. Belum lama ini ada temanku yang minta nasihat. Terus aku langsung oke, kamu gini. Tanpa memperdulikan perasaannya dia atau
pikirannya dia, apa yang sedang dalam pikirannya dia. Dia cuma cerita, terus aku kayak, oh kamu gini. Dia langsung kayak, oh, kayak that's too much information, that's too much for me to do right now. Aku bahkan nggak bisa aku bahkan kayak sedang emotional. Jadi malah bukannya aku membantu dia, sama sekali jadi tidak membantu dia, malah jadi overwhelming buat dia, malah jadi bikin dia dengar nggak bisa ngapa-ngapain, malah jadi bikin emotional. Waktu itu aku realize, oh ini cara yang salah. So aku bilang, I'm sorry, I was being task oriented. I'm sorry, aku tidak memperdulikan perasaanmu. I shouldn't have said it that way. Aku harusnya ngomongnya caranya nggak gitu. Terus kita bahas secara baik-baik, bukan caraku yang dus gitu, tapi kita ngomongin dengan baik-baik. Dan akhirnya apa yang harusnya memang dilakukan yang secara yang baik itu ya dilakukan. Tapi bukan berarti tidak relevan bagaimana aku menyampaikan kebaikan itu. And that is doing what is good in a good way. Bilang tadi, changing the way you say it untuk membantu supaya orang itu bisa melakukan apa yang baik. Itu doing what is good in a good way, in a kind way. Ada satu ayat terakhir yang kita akan baca. Shannon, atau Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Thank you. Apa? Melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. And this is the goal of doing good. Ini adalah tujuan dari berbuat baik. The goal of goodness in action yang tadi kita bilang adalah ini. Bukan goodness for goodness sake. Bukan juga perbuatan baik supaya orang lain melihat kita, supaya orang lain memuji kita. Oh, aku mau dia suka sama aku, makanya aku berbuat yang baik. Oh, aku mau dia percaya sama aku. Oh, aku mau dia, aku bisa dekat sama dia, makanya aku berbuat yang baik. That's not the goal. At least it shouldn't be buat kita orang-orang yang percaya. Tapi supaya apa? Supaya waktu kita ada perbuatan baik itu, when goodness is in action, mereka melihat Bapa di surga dan mereka memuliakan Bapa di surga. Mereka bukan kayak, oh, good job glory. Lalu mereka, oh, kayak gini toh, kalau orang percaya sama Tuhan, terus melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Oh, gini toh rasanya jadi orang yang mengikuti Tuhan. Yang tadi aku ngomong, Sabtu lalu kita belajar itu kan, kenapa kita show kindness to other people. Itu karena kita tadi punya contoh, ultimate example of kindness itu siapa? Yesus. Yesus, bukan hanya Yesus, tapi Yesus di kayu salib. It starts with God. The kindness started with God. Benar? Yang tadi kita lihat, ayatnya juga, kebaikan itu bukan sesuatu yang bisa kita definisikan sendiri, tapi harus dari Tuhan. It starts with God. It has started with God. Artinya, where does it end? Selesainya di mana? God. Selesainya juga harus di Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Sumbernya bukan di kita. Artinya endingnya juga bukan di kita. Kita hanya sarana ini lewat kebaikan Tuhan, kebenarannya Tuhan itu lewat di kita, supaya mulainya dari Tuhan, kembalinya pun ke Tuhan. And that is the way this with the sixth fruit of the Spirit. Ini kesimpulan. Buah kebaikan atau hasil dari kalau kita hidup dalam roh adalah kita melakukan apa yang baik sesuai dengan standarnya siapa? Standarnya Tuhan. Bukan duduk diam, tapi melayani dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik untuk manfaat dan kebaikan orang lain, supaya mereka memuliakan Tuhan. Jadi dalam keseharian kita,
Ini yang kalau if there's nothing else that you remember panjang, ini catat foto supaya kita bisa merefleksikan ini waktu kita saat teduh, waktu kita berdoa, waktu kita baca Alkitab, kita bisa mikirin ini. Apakah kita cek sama hidup kita sendiri-sendiri ya? Apakah hal baik yang kita lakukan itu baik sesuai standarnya Tuhan, atau itu standarku sendiri, atau itu standar yang orang tuaku katakan, atau itu standar yang dunia katakan? Ya hopefully standar kebaikan yang kalian dapat dari orang tua kalian itu sesuai sama standar kebaikannya Tuhan ya. Nomor 2, apakah kita sit quietly doing nothing where there are needs? Are we doing nothing when we could be doing something? Kalau ada kebutuhan, apakah kita diam aja, kita tidak ngapa-ngapain, atau kita melakukan sesuatu? Yang ketiga, apakah kita melakukan hal yang baik itu good for goodness sake, for our own sake, atau for the sake of other people, untuk manfaatnya orang lain? Dan yang keempat, dan apakah kita melakukan hal baik itu untuk kemuliaan sendiri atau supaya orang lain memuliakan Tuhan? Take note, check your heart, check your lives. Dan disinilah kita bisa lihat ada buah. Kalau kita sudah checking ini, oh ya, cek 4 hal ini. Disitulah you're going to start to see buah dari kebaikan, buah kebaikan ini, buah roh ini. Ya, oke. Slide terakhir. Let us pray. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan karena Kau sudah berbicara kepada kami. Terima kasih karena tidak peduli